Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Suma dengan NIM 2892350009. Dengan dosen pengampu Bapak Taufan Nugroho, mata kuliah Digital Business. Revolusi Industri 1.0. Pada revolusi industri pertama terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Jika pada masa itu masih banyak pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia dan hewan, meskipun memiliki banyak kendala yang cukup besar akibat keterbatasan ketersediaan tenaga yang dihasilkan. Perubahan pada moda transportasi seperti transportasi laut yang menggunakan tenaga angin, meski angin tidak dapat diandalkan sepenuhnya, maka dengan penemuan mesin uap James Watt, kapal dapat berjalan 24 jam dengan mengandalkan mesin uap. Selanjutnya, yang kedua, revolusi industri yang kedua. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-19 sampai abad ke-20, ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, kendala lain yang ditemukan pada masa tersebut menyangkut masalah dalam proses produksi, yaitu pada bagian proses transportasi. Guna mempermudah proses produksi di dalam pabrik yang biasanya cukup luas, dibutuhkan alat transportasi yang dapat menyangkut barang berat seperti mobil sangat dibutuhkan. Sebelum masa revolusi industri 2.0, proses pekerjaan perakitan mobil hanya dilakukan di tempat yang sama. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Penemuan pada revolusi 3.0 berupa mesin penggerak yang dapat berpikir secara otomatis seperti komputer dan robot. Pada masa revolusi ini, terciptanya teknologi komputer menjadi pertanda cikal bakal kemudahan pekerjaan. Jika revolusi sebelumnya masih dikendalikan oleh manusia, maka pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatis yang dikontrol oleh komputer. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Hal yang pertama kali dirasakan dalam revolusi industri 4.0 adalah internet. Semua komputer tersambung ke sebuah jaringan raksasa. Fungsi komputer makin kecil dan berubah menjadi besar genggaman tangan manusia. Kemampuan software semakin meningkat, sehingga dapat merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi. Sistem machine learning dapat mengumpulkan data historis sehingga terbentuk algoritma pada mesin pencapaian. Selanjutnya, Web 1.0, yaitu pada tahun 1990 sampai 2000-an. Web 1.0 merupakan generasi pertama di layanan internet berbasis web. Penggunaan hanya bisa membaca dan mencari serta melihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Dapat dikatakan pada saat itu tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah, sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Contohnya situs web informasional dengan teks yang bergambar. Yang kedua, yaitu web 2.0 pada tahun 2000 sampai 2010. Web 2.0 merupakan generasi lanjutan dari web 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 2.0 mengacu pada situs web yang menegakkan konten yang dibuat pengguna, kemudahan penggunaan, budaya partisipatif, dan interoperabilitas, yaitu kompatibel dengan produk sistem dan perangkatnya. Untuk pengguna akhir, Web 2.0 pertama kali diciptakan oleh Darcy Dinucci pada tahun 1999 yang kemudian dipopulerkan oleh Tim O'Leary dan Dale Dougherty pada konferensi O'Reilly Media. Web 2.0 pertama pada akhir 2004, tidak seperti Web 1.0 yang bersifat statis atau komunikasi satu arah. Web 2.0 kemungkinan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama yang lain melalui dialog media sosial sebagai pembuat konten buatan pengguna dalam komunitas virtual. Contoh dalam kategori ini adalah Facebook, Wikipedia, dan YouTube. Selanjutnya, Web 3.0 yaitu pada tahun 2010 sampai 2020. Merupakan generasi ketiga dari layanan internet berbasis web. Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Web 3.0 sering disebut sebagai web sinematik
atau cinematic web, merujuk pada konsep internet yang lebih cerdas, terhubung, dan dapat memahami konteks. Meskipun belum ada definisi yang sepenuhnya baku, konsep web 3.0 umumnya melibatkan penggunaan teknologi dan standar tertentu untuk meningkatkan pemahaman dan interaksi di dalam dunia maya. Selanjutnya, yang keempat yaitu Web 4.0 setelah 2020. Web 4.0 dapat digunakan untuk membantu kita dalam pencarian informasi, penyampaian histori pencarian, ataupun mempertemukan orang-orang yang mencari informasi serupa. Web 4.0 sendiri merupakan private secretary dalam bentuk organisme buatan. Sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan, yang seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi komputer, program, tools, ataupun device yang kita miliki yang dijalani secara online. Society 5.0 adalah konsep yang memungkinkan umat manusia menggunakan ilmu pengetahuan berbasis teknologi modern seperti AI dan robot untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah kehidupan manusia. Konsep Society 5.0 sejatinya tidak berbeda jauh dengan konsep sebelumnya, yakni Society 4.0. Perbedaannya terletak pada konteks yang menjadi fokus, di mana Society 4.0 fokus pada konteks pengembangan teknologinya, sedangkan Society 5.0 lebih fokus pada konteks manusia. Untuk memahami perkembangan Society 5.0 ini, kita perlu memahami juga generasi-generasi sebelumnya, dimulai dari Society 1.0 hingga Society 4.0. Manfaat Society 5.0, berkembangnya teknologi mengubah peran manusia dalam banyak hal. Banyak pekerjaan memang telah mampu digantikan oleh mesin, tetapi hal tersebut juga dibarengi dengan makin berkembangnya kemampuan manusia dalam berbagai hal baru. Salah satunya dalam dunia marketing, di mana tren perkembangan dari sekadar pemasaran biasa menuju era digital marketing, yakni pemasaran yang mengandalkan teknologi. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri. Meski teknologi semakin maju, tetapi manusia tetap diperlukan perannya untuk dapat mengoperasikan teknologi tersebut. Skill manusia pun berkembang ke bidang teknologi. Yang kedua, memperluas peluang karir. Kita yang memiliki skill khusus di bidang teknologi akan mendapatkan kesempatan karir yang lebih luas. Hampir seluruh pekerjaan saat ini membutuhkan teknologi. Selain itu, dalam hal lapangan pekerjaan, teknologi membuka kesempatan-kesempatan baru yang tidak ada pada zaman sebelumnya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan mempermudah pekerjaan. Ketiga, kegiatan yang dulunya membutuhkan waktu lama kini bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih akurat. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi manusia sendiri untuk meningkatkan keterampilan di berbagai bidang selain bidang pekerjaannya sendiri. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan. Society 5.0 memungkinkan manusia mendapatkan kesejahteraan yang lebih terjamin. Penghasilan SDM di bidang teknologi bisa sangat tinggi dan akhirnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sang pekerja. Selanjutnya, contoh penerapan Society 5.0. Contoh penerapan Society 5.0 sebenarnya sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari karena kita mungkin juga melakukan contoh tersebut. Mengutip situs PDMD PPKB, Pemkab Kulon Progo, beberapa contoh tersebut antara lain pengiriman barang, yang kedua bidang kesehatan, yang ketiga sistem keamanan, keempat transportasi. Selanjutnya, analisis SWOT transformasi digital pada lansia dalam penggunaan jasa perbankan di Indonesia era Society 5.0. Yang pertama itu adalah peluang, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyimpan dan meminjam kebutuhan finansial melalui akses layanan digital perbankan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa aman dan menguntungkan dan memiliki harapan pada tingkat bunga yang bernilai tinggi ketika mereka mulai menyimpan dana dan memiliki jumlah bunga yang relatif dapat dijangkau oleh masyarakat jika mereka mengajukan pinjaman dana ke lembaga perbankan. Analisis ancaman atau threat analysis. Yang pertama, dengan menggunakan akses layanan digital perbankan yang canggih dan cepat menjadikan perusahaan harus mampu untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di perbankan. Di tengah ketidakpastian global, keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara akan menjadikan penyedia akses layanan digital perbankan akan semakin bervariasi dan pastinya akan menimbulkan berbagai kompetisi yang sangat menarik pada minat dan perhatian masyarakat untuk perbankan menggunakan akses layanan digital perbankan. Kesimpulannya, setelah melakukan analisis SWOT, strength, weakness,
opportunities, dan threats pada transformasi jasa perbankan pada era digital bagi lansia. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi yang ada pada lembaga keuangan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi untuk memberikan kualitas layanan perbankan pada lansia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.